All out demi Piala Dunia. Tak hanya tambah pemain diaspora, timnas akan uji coba lawan Kuwait Lebanon. Saksikan ulasannya di sini. Laris manis. Jai Itzes digoda klub dengan kekayaan 4,13 triliun rupiah. Akankah Jai Itzes akan bergabung? Simak faktanya di sini. Rafael Struijk jadi rebutan. Persija dan Dewa United adu cepat guide striker timnas Indonesia. Kemanakah Rafael Struijk akan berlabuh? Simak faktanya di sini. Timnas Indonesia Putri gagal ke Piala Asia. Supporter tuntut Erick Thohir gelar Liga 1 untuk wanita asap. Lihat dan saksikan di sini ulasannya. All out demi Piala Dunia. Tak hanya tambah pemain diaspora, timnas akan uji coba lawan Kuwait Lebanon. Saksikan ulasannya di sini. Timnas Indonesia resmi akan menjalani uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada bulan September. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang rencananya akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Laga uji coba ini merupakan langkah persiapan skuad asuhan Patrick Kluivert jelang menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satunya negara ASEAN yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran 4. Dua negara yang dipilih sebagai lawan uji coba karena calon pesaing timnas Garuda di putaran 4 dari negara Timur Tengah. Di antaranya yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya dari 6 negara ini akan dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 negara. 2 tim juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, runner-up akan kembali bersaing untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Tak hanya itu, untuk memperkuat tim di putaran 4, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain keturunan yang bermain di FC Volendam yaitu Mauro Zijlstra. Calon pemain naturalisasi ini memang sudah lama dikabarkan akan segera menjadi WNI untuk perkuat timnas Indonesia. Namun kini tinggal menghitung waktu Mauro Zijlstra berseragam timnas. Ia akan mengisi lini depan yang sering menjadi sorotan dan dianggap masih kurang tajam. Kabar naturalisasi Mauro Zijlstra ini juga langsung disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir secara terang-terangan menyebutkan namanya. Bahkan baru-baru ini, Ketum PSSI tersebut mengungkapkan ingin mempermudah proses naturalisasi. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada DPR dan pemerintah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses nasionalisasi pemain keturunan. Erick Thohir menjelaskan bahwasannya permintaan ini bukan sebagai jalan pintas, tapi sebagai langkah strategis membangun sepak bola nasional. Dengan kehadiran Mauro Zijlstra, serta persiapan matang dengan laga uji coba, harapannya timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan mewujudkan mimpi untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Selain itu, langkah PSSI yang serius dalam memaksimalkan potensi pemain diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia, harapannya bisa membantu skuad Garuda berprestasi di kancah internasional termasuk Piala Dunia 2026. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Laris manis. Jai Itzes digoda klub dengan kekayaan 4,13 triliun rupiah. Akankah Jai Itzes akan bergabung? Simak faktanya di sini. Update transfer pemain timnas Indonesia, Jai Itzes di pentas Serie A Italia. Jai Itzes makin laris manis di bursa transfer musim panas. Terbaru, klub Serie A Italia, Sassuolo dikabarkan telah mengajukan tawaran secara resmi kepada Venezia untuk merekrut Jai Itzes. Sassuolo telah mengajukan tawaran resmi dalam beberapa jam terakhir untuk Jai Itzes, tulis laporan Tri Veneto Goal. Bahkan menurut laporan tersebut, nilai yang diajukan resmi Sassuolo mengalahkan nilai tawaran dari Udinese. Meskipun nilainya hanya selisih sangat kecil, tulis laporan media Italia tersebut. Nilai kekayaan klub Sassuolo saat ini adalah sekitar 236,52 juta pound atau sekitar 325,48 juta dolar atau 4,13 triliun rupiah. Sebelumnya dikabarkan Jai Itzes hampir pasti hengkang ke Udinese. Negosiasi transfernya dengan Udinese Calcio dikabarkan telah memasuki tahap krusial, yakni pembahasan soal nominal gaji. Ini menandakan bahwa proses transfer sang pemain menuju klub asal kota Udine tersebut semakin mendekati kenyataan. Laporan dari media Italia Tutto Mercato menyebut bahwa pada Senin, 30 Juni 2025 lalu, perwakilan Jai Itzes telah melakukan pertemuan langsung dengan manajemen Udinese. Pertemuan ini menandai dimulainya negosiasi gaji antara kedua belah pihak, yang disebut berlangsung positif meskipun masih ada selisih antara permintaan dan penawaran. Udinese serius tentang Itzes. Kemarin, lakukan pertemuan dengan agen dari sang bek tengah Venezia, tulis Tutto Mercato Web. Masih dari laporan Tutto Mercato Web, perbedaan nominal gaji antara pihak Itzes dan Udinese memang ada, namun bukan sesuatu yang tidak bisa dijembatani. Mengingat klub ini baru saja melepas pemain-pemain dengan gaji tinggi seperti Bijol dan Kabasele. Peluang bagi Itzes untuk mendapat penawaran yang kompetitif sangat besar. Gimana pendapat Anda?
Silahkan tulis di kolom komentar. Rafael Struijk jadi rebutan. Persija dan Dewa United adu cepat gaet striker timnas Indonesia. Kemanakah Rafael Struijk akan berlabuh? Simak faktanya di sini. Update bursa transfer jelang musim baru. Rafael Struijk, striker muda timnas Indonesia yang kini sedang berstatus bebas transfer. Pemain berusia 22 tahun ini belum memiliki klub usai dilepas oleh klub asal Australia, Brisbane Roar. Situasi tersebut langsung dimanfaatkan sejumlah klub Liga 1 yang ingin memperkuat lini serangnya. Dua tim yang paling serius dikabarkan membidik Rafael adalah Persija Jakarta dan Dewa United. Kedua klub ini sama-sama tertarik dan dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan striker timnas tersebut. Menariknya, Dewa United disebut-sebut bergerak secara diam-diam untuk mendekati sang pemain. Mereka mencoba menggaet Rafael, berharap bisa mendapatkan kesepakatan lebih cepat. Di sisi lain, Persija justru terang-terangan menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Struijk. Klub Macan Kemayoran memang diketahui cukup aktif mencari amunisi baru untuk musim depan. Sebelumnya, Rafael Struijk juga sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1 lainnya seperti Persib Bandung, Bali United, dan Bayangkara FC. Namun, hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut dari kabar tersebut. Persaingan pun tampaknya kini mengerucut pada dua klub, yaitu Persija dan Dewa United, jika melihat nilai pasar Rafael berdasarkan data dari Transfermarkt. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki valuasi sebesar 2,61 miliar rupiah. Angka yang cukup besar untuk pemain muda yang masih menyimpan banyak potensi. Usianya yang baru menginjak 22 tahun menjadi nilai tambah bagi klub manapun yang mengontraknya. Mereka bukan hanya mendapat pemain dengan pengalaman internasional, tapi juga investasi jangka panjang yang bisa terus berkembang. Rafael sendiri merupakan salah satu pemain dalam skuad timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Kecepatannya, naluri mencetak gol, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi menyerang membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang paling menjanjikan saat ini. Meski sudah ramai dibicarakan publik dan media, masa depan Rafael Struijk masih diliputi tanda tanya. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi soal klub mana yang akan menjadi pelabuhan barunya. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang berhasil menggaet Struijk bakal mendapatkan tambahan amunisi baru dalam skuad mereka. Pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia Putri gagal ke Piala Asia, supporter tuntut Erick Thohir gelar Liga 1 untuk wanita ASAP. Lihat dan saksikan di sini ulasannya. Sempat memberikan perlawanan, Timnas Indonesia Putri harus mengakui keperkasaan Chinese Taipei Putri 1-2 dalam partai terakhir grup dekualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomil Arena, Tangerang. Timnas Indonesia Putri mengakhiri grup dekualifikasi Piala Asia Putri 2026 di peringkat ketiga. Tim berjulukan Garuda Pertiwi itu hanya bisa mendulang 3 poin dari 3 pertandingan. Sayup-sayup seruan supporter Timnas Indonesia Putri yang meminta Liga 1 Putri untuk segera digelar menggema ketika Erick Thohir diwawancarai media di Indomil Arena. Saya sudah jawab berkali-kali, jadi saya tidak mau mengulang dan saya tidak takut tekanan. Memang realitanya belum, ujar Erick Thohir. Lantas, jika Liga 1 Putri tidak mungkin dihidupkan kembali dalam waktu dekat, bagaimana bila PSSI menyelenggarakan turnamen, misalnya Piala Presiden Putri? Erick Thohir bertanya balik, timnya dibagi berapa? Saya tidak tahu. Timnya siapa yang bermain? Timnya tidak ada masalahnya, timnya kan belum ada. Semua masih terkumpul di Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir, mesti sabar. Saya tidak mau terjebak memaksakan diri. Dan kalau kita lihat struktur kompetisi seperti yang Putra itu kan inisiatif dari klub-klub dan kepemilikan liga sangat profesional. PSSI di semua negara itu fokus kepada tim nasional. Tapi apakah kita mendorong kompetisi putri? Ya pasti. Bagian kami mencoba-coba mendorong, ungkap pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Liga 1 Putri pernah berlangsung selama semusim pada 2019. Ketika itu, Persib Bandung Putri yang keluar sebagai juaranya. Praktis, selama 6 tahun, kompetisi mati suri. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.